Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai mata pelajaran, marilah kita berdoa. Semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ke depannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pertemuan hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada. Hadir semua ya? Iya. Alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan hari ini karena merupakan pertemuan pertama, jadi ibu hanya menjelaskan gambaran dari materi pada hari ini, yaitu mengenai akuntansi keuangan tentang amortisasi agio disagio dan akumulasi agio disagio. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada materi hari ini, yang pertama yaitu kalian diharapkan mampu memahami pengertian, perhitungan, dan pencatatan amortisasi agio disagio dan akumulasi agio disagio. Kemudian yang tujuan yang kedua yaitu kalian mampu menjelaskan perbedaan amortisasi agio disagio dengan menggunakan metode garis lurus dan metode bunga efektif. Dan untuk tujuan yang ketiga yaitu kalian diharapkan mampu menghitung amortisasi agio disagio dan akumulasi agio disagio dengan menggunakan metode garis lurus dan metode bunga efektif. Nah, pada pembahasan kali ini ada 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian amortisasi agio disagio, yang kedua metode amortisasi agio disagio, dan yang ketiga contoh soal, dan terakhir kita masuk ke latihan. Nah, karena ini merupakan pertemuan pertama, jadi kalian belum mempunyai buku. Jadi ibu harapkan pertemuan kedepannya semua punya buku ya, beli buku, oke? Nah, untuk pembahasan pertama mengenai pengertian. Sebelumnya ada yang sudah pernah baca tentang obligasi? Belum. Jadi, obligasi itu apa? Obligasi adalah salah satu bentuk instrumen pendanaan dengan menggunakan utang. Berbeda dengan saham, retur yang diperoleh dari investasi pada obligasi adalah bunga. Nah, bunga yang diperoleh itu tersebut bersifat konstan, sehingga tidak dipengaruhi oleh kondisi kinerja perusahaan. Sampai di sini paham? Paham. Oke, kita lanjut ya. Nah, pada umumnya nilai obligasi yang diterbitkan belum tentu sama dengan jumlah dana yang diterima dengan perusahaan sebagai penerbit. Jika nilai obligasi lebih rendah dibandingkan dengan dana yang diterima, maka akan muncul akun agio obligasi. Begitupun dengan sebaliknya, jika nilai obligasi lebih besar dibandingkan dengan dana yang diterima, maka akan muncul akun disagio obligasi. Jadi dalam kata lain, agio obligasi adalah keuntungan bagi penerbit karena mendapat dana lebih besar, dan disagio obligasi adalah kerugian karena menerima dana lebih kecil. Nah, untuk kesimpulannya dari yang ibu jelaskan tadi, amortisasi adalah pengalokasian atau suatu prosedur akuntansi yang dengan cara bertahap akan mengurangi nilai biaya dan populer. Agio atau disagio adalah selisih harga beli obligasi dengan nilai nominal. Artinya, agio obligasi adalah selisih harga beli obligasi di atas nilai nominal. Untuk disagio obligasi adalah selisih harga beli obligasi di bawah nilai nominal. Nah, sampai di sini sudah paham tentang pengertian dari amortisasi agio disagio obligasi? Paham. Nah, oke. Kalau sudah paham, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai metode amortisasi agio disagio obligasi. Nah, di dalam amortisasi agio disagio itu ada 2 metode, yaitu metode garis lurus dan metode bunga efektif. Nah, jika kita menghitung dengan menggunakan metode menghitung amortisasi agio disagio dan akumulasinya, sebelumnya kita harus menentukan nilai buku obligasinya, di mana rumusnya yaitu, kalian perhatikan ya, ini rumusnya. Karena kita dibatasi oleh tempat, jadi kita belajar seadanya. Oke, harga jual obligasi. Ini rumusnya, rumus nilai tunai dari nilai
jatuh tempo ditambah nilai tunai dari bunga jatuh tempo. Nah, ini rumus untuk harga jual obligasi. Bisa jadi baca toh? Toh bisa? Oke. Bisa. Kemudian nah nilai tunai dari nilai jatuh tempo rumusnya itu nilai obligasi dikali A, di mana A ini dicari dengan rumus 1 dibagi 1 ditambah bunga efektif berpangkat jangka waktu. Nah, sedangkan ini rumus yang harus kalian pelajari dan hafalkan ya. Sedangkan nilai tunai dari bunga jatuh tempo itu rumusnya nilai bunga kali 1 dikurang A dibagi bunga efektif. Nah, ini rumus. Jadi ini rumus yang harus kalian pahami betul-betul. Jadi nanti silakan dicatat ya untuk rumusnya. Nah, sudah paham rumus ini? Sudah paham? Oke. Kita lanjut ke contoh soal supaya kalian lebih mengerti. Oke, contoh soalnya seperti ini. Misalnya, pada tanggal 2 Januari 2014, perusahaan menjual surat obligasi sebanyak 10.000 lembar. Per lembarnya yaitu 1.000 dengan kurs 110%. Jangka waktu obligasi adalah 5 tahun dengan bunga 10% per tahun dibayarkan tiap tanggal 31 Desember. Tingkat bunga efektifnya sebesar 8%. Nah, untuk pertanyaannya, hitunglah dengan menggunakan metode garis lurus dan metode bunga efektif. Ada yang paham cara kerjanya atau tidak? Tidak. Oke. Nah, pertama, kan Ibu tadi jelaskan bahwa ada 2 metode, yaitu metode garis lurus dan metode bunga efektif. Untuk yang pertama, kita cari dengan menggunakan metode garis lurus. Yang pertama yaitu kita membuat jurnalnya, di mana jurnalnya dari soal yang tadi Ibu sebutkan, yaitu bank sebesar 11 juta pada agih obligasi sebesar 1 juta dan utang obligasi sebesar 10 juta. Nah, cara mendapatkannya yaitu bank didapat dari 10.000 lembar dikali 1.000 dikali 10%, hasilnya itu 11 juta. Dan untuk agih obligasi adalah 10.000 lembar dikali 1.000 dikali 110% dikurang 100%. Dan untuk utang obligasinya adalah 10.000 lembar dikali 1.000. Nah, itu untuk jurnalnya. Nah, kita masuk ke akumulasinya. Untuk perhitungan akumulasinya itu kita menggunakan tabel, di mana tabelnya terdiri atas 6 kolom. Kolom pertama yaitu tanggal, kolom kedua yaitu obligasi sebagai A, kolom ketiga yaitu bunga sebagai B, kolom keempat amortisasi agio sebagai C, kolom kelima agio obligasi sebagai D, dan nilai buku sebagai E. Nah, silakan kalian perhatikan di sini. Tuh, dilihat toh. Ini. Nah, untuk yang pertama pada tanggal 1 Januari 2014 kan agio obligasinya sebesar 10 juta. Nah, untuk agio obligasinya sebesar 1 juta dan untuk nilai bukunya sebesar 11 juta. Ini 11 juta didapat dari 10 juta ditambah 1 juta, hasilnya 11 juta. Sampai sini paham? Paham. Nah, untuk tanggal 31 Desember 2014 kan di sini 10 juta. Dari ini 10 juta, terus bunganya sebesar 1 juta. 1 juta didapat dari 10 juta. Yang ini 10 juta ini dikali 10% hasilnya 1 juta. Dan untuk amortisasi agionya dari 1 juta dibagi 5 hasilnya 200.000. Kenapa dibagi 5? Karena jangka waktunya itu 5 tahun. Kemudian untuk agio obligasinya kenapa
kenapa 800.000 dari 1 juta dikurang 200.000 hasilnya 800.000. Dan untuk nilai bukunya 10.800.000 dari 10 juta ditambah 800 hasilnya 10.800.000. Nah, sampai sini mengerti? Mengerti. Nah, untuk perhitungan berikutnya silakan kalian kerja sendiri ya, karena sama persis caranya. Nah, sudah mengerti? Sudah. Oke, kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode bunga efektif. Di mana Ibu telah jelaskan bahwa dalam menggunakan metode bunga efektif, hal yang paling pertama dilakukan yaitu menentukan nilai buku obligasi terlebih dahulu. Nah, Ibu tadi sudah tuliskan rumusnya. Di mana rumusnya? Yaitu ini. Yaitu ini nilai tunai dari nilai jatuh tempo ditambah nilai tunai dari bunga jatuh tempo. Nah, kita tinggal masukkan nilainya dari soalnya bagaimana. Yaitu nilai tunai dari nilai jatuh temponya sebesar 10 juta dikali 1 dibagi 1 ditambah 0,08 pangkat 5. Hasilnya yaitu 6.805.832. Dan untuk nilai tunai dari bunga jatuh temponya yaitu sebesar 10 juta dikali 10% dikali 1 dikurang 0,068058 dibagi 8% hasilnya 3.992.710. Sehingga didapatkan bahwa harga jual obligasi yaitu 6.805.832.000 ditambah 3.992.710. Hasilnya 10.789.542. Dan agio obligasinya adalah sebesar 10.789.542 dikurang 10 juta. Hasilnya 789.542. Nah, sampai di sini paham? Paham. Oke. Ya, silakan diperhatikan ya untuk akumulasi agio obligasinya dengan menggunakan metode bunga efektif. Tarifnya sebesar 8%. Nah, sama seperti yang tadi. Dia juga menggunakan tabel, di mana ini tabelnya lebih panjang atau lebih rumit lagi, yaitu terdiri dari 7 kolom. Kolom pertama tanggal, coba perhatikan. Kolom pertama tanggal, kolom kedua obligasi, kolom ketiga bunga, kolom keempat bunga efektif, kolom kelima amortisasi agio, kolom keenam agio obligasi, dan terakhir nilai buku. Nah, untuk caranya juga seperti tadi yang Ibu jelaskan, yaitu bunga didapat dengan cara A dikali 10%, bunga efektif F kurang 1 dikali 8%, F kurang 1 ini artinya F sebelumnya, yaitu ini. Untuk amortisasi agionya B kurang C, agio obligasinya E kurang 1 dikurang D, dan nilai bukunya A ditambah E. Untuk contoh pada transaksi pada tanggal 31 Desember 2014, ini kan 10 juta obligasinya, bunganya 1 juta. 1 juta didapat dari 10 juta dikali 10%, hasilnya 1 juta. Untuk bunga efektifnya, kenapa 863.883 didapat dari 10 juta dikurang 1 juta dikurang 798.542. Kemudian untuk amortisasi agionya B kurang C, yaitu 1 juta dikurang 863.883, hasilnya 136.117. Dan untuk agio obligasinya E dikurang 1 dikurang D, yaitu E sebelumnya, yaitu 789.542 dikurang 136.117, hasilnya 662.425. Coba diperhatikan. Oke. Dan untuk yang terakhir nilai bukunya yaitu A ditambah E, yaitu A 10 juta ditambah 662.425, hasilnya 10.662.425. Nah, sampai di sini mengerti? Iya. Mengerti? Oke. Nah, untuk transaksi berikutnya kalian cari sendiri lagi ya. Caranya pun persis sekali seperti apa yang telah saya jelaskan tadi. Nah,
dari apa yang Ibu jelaskan dari pertama mengenai pengertian dan metodenya, apakah kalian sudah mengerti atau ada yang tidak dimengerti? Mengerti. Oke, mengerti. Nah, untuk soal latihannya, kan kalian punya HP masing-masing toh? Iya. Ya, nanti Amanda saya kirimkan kode classroomnya untuk kalian kerjakan tugas kelompok. Oke? Nah, sekarang kalian bagi kelompok. Kelompok A sama kelompok B. Nyimpan aja. Yang mana kelompok A? Sembarang. Kelompok A, Kelompok B. kelompok B. Oh, di sini kelompok A. Kelompok A di sini, kelompok B di sini. Ini yang jangan ini 2 orang, 3 orang di sini. 3 Enggak apa-apa, Ji. Enggak apa-apa. sih kalau tuh. Oke, ini kelompok A, di sini kelompok B toh. Ini Mawar, ini Melati. Toh? Nah, sekarang kalian kerjakan tugas kelompok ini. Silakan kalian kerjakan tugas kelompok. Tugas kelompok ini untuk kelompok Mawar. Siapa tadi kelompok Mawar? Ini kelompok Mawar menggunakan metode garis lurus, kelompok Melati menggunakan metode bunga efektif. Nah, silakan kalian ambil kertasnya, kerjakan sekarang. Nih. Nah, Ibu kasih waktu 20 menit kerjakan ya. Kerjakan berapa? Oke, sudah. Waktunya sudah habis. Nah, untuk kelompok Mawar, bagaimana hasilnya? Bisa dipresentasikan? Kelompok Melati? Iya. Bisa? Nah, karena tugas kelompok sudah selesai kita kerjakan, selanjutnya untuk tugas individunya, PR-nya di rumah. Untuk PR di rumah, kan kalian punya HP toh? Iya. Nah, Ibu, ini silakan kalian catat ini kodenya untuk masuk classroomnya. Jadi nanti kalian kirim lewat online. Toh? Oke. Paham? Paham. Nah, Paham. oke. Dari apa yang Ibu jelaskan, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ada yang bisa memberikan? Karena kita dibatasi oleh waktu, jadi Ibu akan menyimpulkan bahwa dalam menghitung amortisasi agio disagio, kan ada 2 metode, di mana metode garis lurus dan metode bunga efektif. Di antara kedua metode ini, metode yang paling efektif digunakan adalah metode yang paling efektif digunakan adalah metode bunga efektif. Kenapa? Karena perhitungannya sangat rumit. Walaupun rumit, tapi hasil yang didapatkan itu juga memungkinkan atau dianggap benar karena dilakukan secara detail dibandingkan dengan metode garis lurus. Nah, sampai sini paham? Paham. Oke. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai ekonomi makro dan mikro. Jadi kalian silakan dibeli bukunya ya untuk pertemuan ke depan. Iya. Yang tidak punya buku tidak bisa masuk di kelas. Oke? Oke. Nah, dan Ibu harapkan materi hari ini kalian pelajari betul-betul ya. Iya. Sampai di rumah dipelajari apa yang tadi Ibu jelaskan. Dan sebelum kita akhir mata pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Dan Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi